Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Oktavia dari kelas 12 Agama akan mempresentasikan tugas SKI yang sudah diberikan, yaitu tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam, dia menganut sistem ananisme dan dinanisme dan menyebarkan berhala, memperlakukan kaum wanita dengan buruk atau kasar, membunuh anak bayi perempuan yang baru lahir dengan dikubur hidup-hidup, dan berperang antar suku, berjudi, berzina, merampok, dan lain-lainnya. Setelah itu, sistemnya strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Strategi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi atau siriyah selama 3 tahun. Pusat dakwah tersebut yaitu rumah milik Arkam bin Arkam dan memiliki 30 pengikut as-sabiqul awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Yang cara tersebut melakukan dengan cara terang-terangan atau secara umum. Namun, Nabi melakukan dakwah di tempat mereka berkumpul dan melakukan sholat di sisi Ka'bah. Oleh orang kafir, melakukan penyiksaan terhadap kaum muslim, yaitu dengan menyiksa atau menindas orang yang lemah dan hambanya sahaya seperti Isa, Bilal bin Rabah, dan keluarga Yasir. Lalu Rasulullah meminta agar kaum muslim merahasiakan keislaman mereka. Selanjutnya, yaitu tentang peristiwa hijrah Rasulullah. Pertama kali hijrahnya ke Habasyah atau Abysinia dan dilatar belakangi oleh berbagai siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Dan tujuan hijrah tersebut yaitu untuk menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi, dan adanya pembahasan atau pengucian oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim yang digandungkan di dinding Ka'bah. Kedua yaitu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif tersebut dilatar belakangi oleh menguncangkan sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras, dengan tujuan hijrah agar masyarakat Taif dapat mendengarkan dakwah Nabi Muhammad. Lalu, Nabi mendapatkan perilaku sangat buruk atas dakwanya, seperti dilempari anak-anak kecil dengan batu hingga lutut Nabi berdarah. Lalu masyarakat Taif menganggap mukjizat Nabi itu hanyalah sihir. Ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah yaitu sebagai tempat pelindungan yang aman. Nabi mengubah kota Yastrib dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya, dibuat oleh perjanjian Aqabah 1 dan 2. Dan mendirikan Masjid Qubah atau persaudaraan kaum Muhajirin dan Ngari. Lalu mengembangkan pendidikan dan dakwah dan membuat perjanjian Madinah. Lalu saya akan menjelaskan tentang isi piagam Madinah. Isi piagam Madinah, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Lalu kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama seperti muslim. Kaum Yahudi tersebut tetap dengan agama Yahudi mereka, demikian pula dengan kaum muslimin. Dan kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah dari Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Lalu kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling berbuat kebaikan dan kota Madinah dipertahankan dari sarang pihak lusuh. Semua penduduk di Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Terakhir saya akan menjelaskan tentang peristiwa Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Penyebabnya Fathul Mekah yaitu karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Lalu kaum Quraisy tersebut menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Dan Abu Sufyan memeluk agama Islam pada Rasulullah menuju Ka'bah untuk melakukan tauf atau sholeh 1 rakaat di dalamnya. Lalu penghancuran berhala di dalam Ka'bah, dan Rasulullah memberikan maafnya kepada orang-orang yang telah menyiksa atau menyakiti, membunuh para sahabatnya dan mengusirnya dari kampung halaman. Setelah Fathul Mekah, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 100.000 orang.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.